Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salatullah wa salamuhu kami sanjungkan kerbaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sejenak kita renungkan bahwa sesungguhnya malam yang sangat istimewa bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa satu malam beribadah menurut Al-Quran itu adalah sama dengan 1000 bulan. Ini keistimewaan malam yang merupakan adalah malam Lailatul Qadar yang itu diperuntukkan oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beda ma'asyiral muslimin pemirsa yang budiman bahwa malam yang sangat istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Isra itu menjalankan Allah pada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Tentunya ketika kita ingat masjid adalah ingat salat, ingat masjid adalah ingat jamaah. Mi'raj itu juga semacam itu, adalah kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Mi'raj itu adalah Isra Mi'raj, itu adalah Rasulullah ketemu langsung dengan Allah, dan Rasulullah itu juga memimpin daripada imam para anbiya, dan kemudian masih banyak keistimewaan yang lain yang merupakan keistimewaan bagi Rasulullah, yaitu adalah malam Isra Mi'raj tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami tentunya tidak bisa membahas ini secara detail, secara rinci, karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Namun bahwa hakikat daripada Isra Mi'raj itu adalah perolehannya adalah salat. Ketika Isra itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Kemudian perolehan daripada Mi'raj yang tidak lain itu adalah salat. Coba kita renung bahwa begitu pentingnya itu adalah salat, begitu pentingnya itu adalah jamaah. Tentunya kalau kita kaitkan dengan masa pandemi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika kita mempunyai kekuatan untuk bisa berjamaah di masjid, maka lakukan kita berjamaah di masjid. Ketika kita tidak punya kekuatan untuk itu, di rumah untuk sholat, maka sholatlah pada masa pandemi ini di rumah, tetapi juga berjamaah. Ingat bahwa ada sebuah cerita, kisah yang kami ambil kisah ini dari sebuah sahabat untuk mengingatkan kita, di samping mengingatkan ketika terkait dengan pentingnya sholat dan pentingnya berjamaah, juga terkait dengan insya Allah pada 2-3 hari nanti kita akan memasuki bulan Sya'ban. Oleh karena itu kami ambil kisah yang terkait dengan sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, bahwa
sahabat Nabi yang namanya Sya'ban. Memang cerita ini tidak terlalu populer, tetapi untuk kita ambil hikmah daripada cerita ini, bahwa sahabat Sya'ban itu tidak pernah dia telat untuk berjamaah. Dia selalu datang sebelum adzan, datang dan menepati langsung di shop yang paling depan, shop paling depan di bagian kanan. Itu terus dilakukan. Dia berjalan dari rumah, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian dia memasuki Masjid Nabawi, kemudian ambil shop yang paling depan di bagian kanan. Itu selalu diketahui oleh semua sahabat, bahkan Rasulullah sudah menitik bahwa tempat istiqomah yang dilakukan oleh sahabat yang namanya Sya'ban itu selalu di shop yang paling depan bagian kanan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, suatu ketika ternyata pada sholat subuh Rasulullah tidak mendapati daripada sahabat Sya'ban. Dilihat di sebelah kanan tidak ada. Kemudian sampai sholat subuh yang jamaah yang mestinya tepat waktu tidak dilakukan oleh Rasulullah, diundur qomatnya. Kemudian Rasulullah khawatir bahwa sholat subuh itu akhirnya pada akhir, maka di situ adalah Rasulullah menyuruh untuk qomat. Kemudian setelah itu dilakukan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh ma'asyiral muslimin, Rasulullah kemudian berpaling badannya, kemudian menghadap kepada para jamaah, kemudian langsung dilihat di pojok sebelah kanan ternyata juga belum datang. Kemudian dilihat shop kedua juga belum datang, sampai dilihat pada shop yang paling belakang ternyata sahabat Sya'ban belum datang. Ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah langsung bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu apa gerangan yang terkait dengan Sya'ban? Semuanya tidak bisa menjawab dan menundukkan kepala. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan, tahukah kamu di mana rumah Sya'ban? Kemudian ada satu sahabat yang mengacungkan tangannya, kemudian, aku wahai Rasulullah tahu tentang rumahnya Sya'ban. Kemudian seketika itu langsung Rasulullah mengajak sahabat itu ke rumahnya Sya'ban. Kemudian singkat cerita, ketika nyampe di rumahnya Sya'ban, perlu diketahui bahwa hadirin atau ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata antara Masjid Nabawi di rumahnya Sya'ban itu membutuhkan waktu 3 jam. Lama sekali, sehingga Sya'ban itu berjamaah di Masjid Nabawi ternyata membutuhkan waktu 3 jam. Kemudian diketuklah pintu, Assalamualaikum, kemudian tidak ada yang jawab. Kemudian ada yang jawab adalah seorang perempuan, ternyata istri daripada sahabat Sya'ban. Kemudian dibukalah pintu itu, kemudian ditanya, wahai bunda, ada apa dengan Sya'ban? Kemudian menundukkan kepala. Kemudian sang istri itu menjawab bahwa Sya'ban sebelum subuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah subuh langsung dikuburkan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, ternyata yang menjadi penghalang untuk tidak bisa sholat jamaah Sya'ban ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istri daripada Sya'ban kemudian mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada 3 hal ketika Sya'ban sakratul maut, aku tidak paham. Sya'ban berteriak mengatakan yang pertama, waduh, seandainya lebih jauh. Kemudian yang kedua, waduh, seandainya yang baru. Kemudian yang ketiga, waduh, seandainya semuanya. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan sebuah ungkapan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang pertama, waduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Ternyata ketika sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah bahwa amal soleh daripada Sya'ban, kemudian ketika dia berangkat dari rumah ke Masjid Nabawi, kemudian dia mengatakan, waduh, kenapa tidak lebih jauh, dan ditunjukkan bahwa itu adalah surga sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dikatakan di situ, waduh, kenapa kok tidak yang baru? Ketika Sya'ban keluar dari rumah menuju ke Masjid Nabawi, ternyata di situ musim dingin, kemudian menolong jamaah yang lain karena kedinginan. Kemudian baju yang di luar dipakaikan pada Sya'ban. Kemudian setelah itu sakaratul maut ditunjukkan amal soleh Sya'ban. Kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan itu ditunjukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak yang baru? Seandainya yang baru diberikan, maka surga yang diberikan sangat istimewa sekali. Kemudian yang ketiga, waduh, kenapa kok tidak semuanya? Ternyata ketika Sya'ban itu adalah sarapan pagi dengan pakai roti,
kemudian minum susu, kemudian ada yang mengetuk pintu, assalamualaikum wahai Sya'ban, aku 3 hari tidak makan, adakah makanan untukku? Kemudian diparuh rotinya, kemudian susunya dibagi dengan gelas sehingga dibagi 2. Kemudian setelah itu ditunjukkan amal soleh Sya'ban. Kemudian Sya'ban mengatakan, waduh, kenapa kok tidak semuanya aku berikan? Seandainya diberikan, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka akan aku diberi oleh Allah surga yang sangat-sangat istimewa sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat kultum yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.